sana budut, terus presnya belakangnya Brimob. Nggak tahu itu, tahu ada Brimob datang. Saya juga bingung, padahal pas lagi itu tuh aman-aman aja, tahu di pres di depan kantor pajak tuh Kartini 10, saya ingat banget tuh kejadiannya. Di pres, anak-anak ternyata pada ngejebolin. Ngejebolin mana? Ngejebolin yang di depan itu. Nah, saya belok sendiri ke kanan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Adi Najib Vlog 75. Sekarang gue lagi ada di dapur nih, di belakang ya. Ceritanya ini yang part 2 nya Bang Jai dari SMA 10 atau Captun. Bentrok sama Budut, bentrok sama 1 DKI. Dan dengerin aja ceritanya, ambil yang baik, buang yang jelek. Dan jangan lupa like sampai komennya. Dan no skip iklannya, mudah-mudahan jadi inspirasi kalian. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut kita di part 2. Kisah masa nostalgianya Bang Jai Captun, alumni 2002. Yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bang, kelas 1 udah banyak ceritanya tadi ya. Sekarang penonton pengen tahu kisah ente di kelas 2, kelas 3. Kelas 2 yang biasanya kan punya adik kelas. Sama perlakuannya ke adik-adik ente persis kayak abang-abangan ente, atau ente memperlakukan beda nih ke adik kelas? Kalau gua orangnya bukan tipe yang harus keras sama adik kelas. Mungkin ada yang angkatan gue biarin aja ya kan. Ya, itu mungkin bagian dari lo biar nggak songong. Tapi kalau saya emang kita ngerangkul. Yang penting tetap tradisi tetap kita jaga gitu. Karena memang itu mungkin tradisi itu susah dihilangin. Susah dihilangin. Iya, nggak bisa. Ibaratnya apalagi di jalur ya, itu nggak bisa dihilangin karena kita itu di Captun bahasanya lo boleh bawa basis tapi lo harus wajib jalur 905 sampai Budi. Itu baru dibuktikan. Harus dibolin Budi. Itu harus kita jaga sampai ke kelas. Tapi amunisi apa personilnya nambah gak ente pas ente kelas 2? Kelas 2 itu berkurang. Malah berkurang. Apalagi basis Kemayoran itu yang bertahan ya mungkin ada beberapa orang ya. Beberapa orang. Iya. Termasuk angkatan ente berkurang. Itu udah pada keluar satu. Walaupun masih ada nih yang kelas 3-nya masih banyak nih. Cuman pas saya kan nggak kelas 2-nya itu ya mungkin karena banyak kejadian terus dengar cerita kayaknya orang Kemayoran itu udah agak milih ke Captun itu kayak udah mulai berkurang. Pada saat era saya itu. Karena saya beberapa kali itu kelas 2, kelas 3 tuh pulang sendiri. Kadang berdua. Udah lebih seringnya sendiri, makanya saya akhirnya ngalong. Ikut basis mana aja. Basis lain. Jalan P12. Kadang ikut ke basis Priuk sama si Popas ke kota. Itu aja. Karena emang
ente seneng main lah ya. Seneng main, kadang seminggu nggak pulang bang, ngalong. Udah tuh buku udah taruh di sekolahan aja tuh, diselip-selipin di ventilasi mana aja tuh ada tuh buku saya tuh. Banyak lemarinya lah ya. Banyak lemarinya. Tapi belajar tetap. Belajarnya di sekolahan aja, kalau di rumah ya udah kecapean kita. Ya. Karena mungkin capek apa namanya? Ya itu di jalur. Tapi ente kelas 2 udah pagi. Kelas 2 udah pagi. Pagi. 2 pagi. Ada yang masih siang, ada kelas 2-nya sebagian. Oh, masih di bla-bla gitu ya. Di bla-bla. Nah, Popas tuh siang. Dulu Popas, Acong, terus si Latif, Adnan itu siang. Nah, begitu kelas 2, apa kisah yang ente yang paling gak lupa? Paling nggak lupa ya, hampir lagi kejadian tuh, cuman nih sama tentara di jembatan tinggi 2. Udah dipantekin tuh. Jembatan tinggi Ada 2. Yang di mana? Satu yang dekat pintu besi, satu yang dekat pintu air. Oh, itu jembatan tinggi 2. Iya, Kartini 10. Jalan Kartini 10 itu ada tuh, di situ rame toto anak budut nungguin. Nah, di situ anak budut nungguin, kita turunin tuh. Jebol. Taunya kita dipres, Bang. Cuman dipresnya bukan sama anak sekolah. Sama Brimob. Waduh. Di belakang Brimob. Kebetulan saya lagi itu, saya nggak biasa-biasanya bawa BR. Tahu itu BR siapa sama saya ya. Itu saya bawa BR. Nggak biasa-biasanya, jujur aja saya jarang bawa BR kan. Pokoknya apa yang ada dimanfaatin ya. Ini saya lagi tahu-tahu tuh disuruh bawa BR. Megang barang siapa nggak tahu tuh, pakai tas keril, isinya panjang segini. Pedang. Saya bawa tuh, sempet saya keluarin. Begitu keluarin udah maju tuh, Kartini 10 jebol tuh. Nggak tahu saya lupa anak mana ya. Cuman yang saya ingat ya itu, tahu-tahu saya dipres sama anak ngepres di sana budut, terus presnya belakangnya Brimob. Nggak tahu itu, tahu ada Brimob datang. Saya juga bingung, padahal pas lagi itu tuh aman-aman aja, tahu dipres di depan kantor pajak tuh Kartini 10. Saya ingat banget tuh kejadiannya. Dipres, anak-anak ternyata pada ngejebolin. Ngejebolin mana? Ngejebolin yang di depan itu. Nah, saya belok sendiri ke kanan. Tahu saya panik atau apa ya lagi itu ya. Saya belok ke kanan, itu BR saya buang, Bang. Saya udah pikiran saya, wah ketangkep nih gue nih, ketangkep nih. Saya belok sendiri. Gak tahu ada beberapa orang saya lupa tuh, ada yang masuk ke truk, ngumpet. Lah saya masuk ke kantor pajak sampai ke belakang. Wah nggak tahu nih di mana nih. Ada pelbak, saya naikin tuh pelbak. Pelbak saya naikin, pelbak buangan sampah tuh kan tinggi tuh. Ya kan saya naikin tuh, tembok. Ketemu tuh pagar. Saya loncat, Bang. Nggak tahu tuh pagar tinggi banget. Udah kayak apa tahu saya udah, wah ya Allah. Tapi ente bisa tuh? Bisa, sampai ibu-ibu taunya di bawah. Takut ngeliat saya loncat. Itu power of panic tuh. Selamat saya di situ. Alhamdulillah. Lah ente ngulus. BR saya buang. Lolos tuh. Saya pikir penderitaan saya udah kelar tuh. Nggak taunya? Taunya anak yang jebol tadi ketemu sama saya, Bang. Saya jalan, wih, temen gue nih, ya kan? Ketemu nih. Taunya yang musuh yang tadi ngejar-ngejar saya sendiri. Masuk-masuk gang, dikejar belakang pakai CR. Yang ngejar saya ingat tuh kalau kata teman saya tuh namanya Eman. Itu katanya adeknya teman saya sekelas namanya Imam. Nah, itu yang ngejar adeknya namanya Eman, bawa CR, Bang. Wah, saya udah dikejar pakai CR sampai masuk gang. Alhamdulillah lagi nih. Masih ketolong lagi. Tahu-tahu emaknya nongol, Bang, di gang. Emaknya Eman? Emaknya Eman katanya teriak. Eman, kamu dijagoan lu, mau culik. Aduh, bener ini. Beneran lu? Iya. Berarti emang anak situ? Anak situ. Budut Akamsi lah ya? Budut Akamsi. Gua selamat lagi. Gitu. Tahu-tahu emaknya nongol. Lu mau jadi jagoan lu, Eman ya? Wah, udah masuk gang. Saya nggak tahu tuh gang mana aja. Wah, buntu nih, mau buntu. Udah, saya pikirannya udah masuk aja. Saya sampai di satu tempat, saya udah capek, Bang. Karena dikejar-kejar tuh sama temennya juga tuh. Saya masuk ke rumah orang. Sampai masuk di rumah, Bu, numpang Bu, saya dikejar-kejar sama orang, Bu. Sama anak Budi, Bu. Terus? Sini, masuk. Dikasih makan, kasih minum. Luar biasa. Udah habis dikasih makan minum, masuk nih. Wah, pengabangan. Wah, tampangnya ngeri juga nih. Udah takut aja kita nih. Taunya, lu anak Cartun ya? Iya, Bang. Udah tenang aja, gue juga alumni lu nih. Waduh, pas banget dong. Yaudah, ntar lu gue anterin balik pulang. Wis, lu mau anterin balik nih, cuma sampai depan doang. Naik motor king lah gitu, sampai depan ya udahlah. Gue balik lagi tuh. Ternyata teman-teman gue pada nyariin gue. Karena kan gue bukan orang situ kan. Makanya lu ke gap. Disangkanya gue ke gap.
Cuman barang dibuang. Oh, barang gua mana tuh? Gua lupa tuh siapa namanya itu. Barang gua mana? Ya, gua buang. Daripada gua tangkap. Daripada gua ketangkep. Jadi orang kan gua ngalin perhatian tuh. Jadi orang tadi mau nangkep gua jadi nangkep tas dulu. Iya. Ya itu gua selamatnya di situ juga. Besokannya tuh masuk nih kayak biasa. Guru kita namanya almarhum ya, Pak Dirman sama Pak Mujar tuh udah bawa nenteng-nenteng tas. Ini siapa yang bawa tas ini nih? Kok? Jadi itu mungkin kalau kita kan sekolah kita itu kan udah kayaknya udah kerjasama sama kepolisian setempat ya, soal besar. Itu kayaknya udah calling-callingan tuh. Itu BR tuh ditenteng-tenteng sama guru saya sama tasnya. Ini punya siapa nih? Untung itu nggak ada buku di dalamnya, udah murni BR doang. Kalau ada buku ada namanya. Kelar. Habis kita udah keluar, waduh, keluar nyesel itu pasti kalau keluar dari sekolah tuh. Mau kemana lagi kan? Ya sekolah udah kayak gitu udah jadi bangga kita. Mau keluar tuh kayaknya nyesel banget soalnya banyak bang yang zaman kita itu ketangkap bawa BR. Ketangkapnya bukan sama musuh, sama polisi bawa BR, tahu-tahu dilaporin ke sekolahnya besok boleh keluar. Zaman itu ente udah mulai kayak gitu ya? Udah kayak gitu, udah polsek atau kepolisian setempat tuh dikerja sama guru. Sampai kadang emang bener ada cerita bilang katanya Captain itu selalu dikawal polisi. Padahal itu polisi yang nggak ngerti lah, emang taunya kita mah kalau pengen mah ribut aja gitu kan, tapi itu polisi selalu ada, bahkan bukan cuma polisi, guru kita juga ngawal. Iya. Pak Dirman tuh pakai Vespa, ingat banget tuh. Saking segitunya ya. Saking guru itu sayang banget sama kita, sampai ke Budi bang, diancem tuh, udah megang catatan, siapa yang depan siapa ya, yang bawa BR siapa. Kadang sama mereka jadi kita takut ya kan ngeluarin BR juga, udah tapi kalau udah di Budi, mobil kita udah disambitin, turun tetap, udah nggak peduli. Mau guru kek? Iya, ada guru tetap sama polisi tetap. Walaupun dia ada polisi, terkenal tuh doyok. Polisinya namanya tuh. Itu kalau kata orang sih alumni Catun tahu deh itu bener apa enggaknya. Katanya sih begitu. Pokoknya dia sayang sama lo ya? Iya nggak ngerti, katanya ngawal mulu. Kadang bukan dia doang bang. Ada 3 polisi kadang ngawal tuh. Ini 905 nih, pasti ada polisi depannya tuh diiringin. Tapi kalau ribut mah ribut aja udah. Iya nggak peduli kita mah mau dikawal dia, paling udah tembakan tuh udah hal yang biasa, suara tembakan dar udah tetep aja udah nggak aneh lah ya, udah nggak aneh, kayak nggak ada takutnya, nggak ada ngerinya, pokoknya sekolah di Captun mah nggak ada takutnya, nggak ada ngerinya sekolah di Captun. Ya, habis kalau nggak begitu kita nggak bisa sekolah kan. Iya, emang udah pilihan lu Captun, udah pilihan udah kayak gitu. Ya, SMA 8 nggak mungkin. Mau SMK katanya kalau zaman itu lo kayak bencong lo sekolah di apa namanya sekolah di SMEA katanya. Padahal mah zaman kita mah bencong juga ikut juga bang, berani juga mau bayar juga ada namanya. Maksudnya? Yang emang ngerada udah CDC ya, CDC udah gaya begitu ya. Udah tetep aja kayak itu zaman lu tuh. Zaman gua. Namanya Robi, anak Kemayoran tuh basis gua dulu. Sampai kena sini keteknya di bacok. Di Kartini dia kena. Turun ke jalur juga orang kayak gitu. Turun tetap, walaupun di sekolah mah sama cewek dia nongkrongnya kan. Alay-alay begitu ya kan tetap aja. Pokoknya kalau lu ikut jalur tetap harus. Oh, berarti apapun jenis kelaminnya lu tetap di jalur ya. Iya, mau setengah-setengah tetap harus. Karena udah apa? Kalau kurang afdol kayaknya ya pada era itu ya. Dan emang warisan semua sih lo ya. Nggak ngerti deh. Iya, mau basis budut mana aja udah warisan ya. Nggak ngerti. Pokoknya pada era itu kalau belum lewat Budi kayaknya nggak enak. Walaupun kan nggak selalu ketemu juga. Kadang-kadang dia udah sepi, sekolahnya udah pulang. Ya udah kita pulang juga berarti nggak ribut, aman. Pokoknya yang sering mah Senin sama Sabtu itu udah pasti tuh. Wajib. Sampai kelas 2 pun. Senin sama Sabtu itu wajib. Di awal sama di akhir minggu. Awal sama akhir minggu. Tapi kadang ya tiap hari juga pasti kita lewat. Sering juga bentrok. Cuma beda atmosfernya Senin. Atmosfernya beda. Senin terutama Sabtu itu udah pasti tuh udah kayak perang kerajaan bang di area Jalan Budi Utomo itu. Depannya itu kan Gunung Sari. Belok kan Jalan Budi Utomo tuh ada STM 1, STM 4 sama SMA 1. Ya udah kita rame di situ. Dari zaman sebelumnya itu udah begitu juga ya? Udah begitu, udah di jalur situ memang ributnya. Orang kita sebelumnya aja emang harus di situ wajib. Berarti arena besarnya itu ya? Arena besarnya di situ. Kalau sama 1 DKI udah biasa lah. Karena depan sekolah, deket ya. Iya, karena berapa kali saya juga sempat bentrok, malah sempat kena juga sama DKI. Alhamdulillahnya, nggak tahu kenapa nih. Tahu kayak sih muncul bang, terbalik. Bukan ente tekbal. Saya pernah ketinggalan, enggak. Tapi ente polos ya? Polos. Jadi pernah ketinggalan bang.
Saya pikir nih anak-anak karena sama satu DKI ya mohon maaf ya emang pada daerah itu mungkin yang arah Pademangan ya kita DKI Pademangan. kalau buat kita mereka biasa-biasa aja gitu nggak kecuali terlalu mungkin keras. basis lain. Nggak tahu deh kalau basis lain ya karena pokoknya di Mangga Besar lah itu kita ribut tuh. Tapi yang inget mah pas yang naik 25 itu dia turun ada kita di situ bentrok. Tahu-tahu saya pikir pada maju semua, saya sendiri di depan. Loh pada kemana? Saya nggak megang apa-apa kan. Pada kalau nggak salah tuh bambu, pegang bambu bekas bendera partai itu juga. Pada kemana kan? Gue pada mundur ya, saya buang tuh bambu. Dia balikin, saya melipir ke sebelah kiri. Trotoar, saya kesandung jatuh bang. Itu udah kesandung? Kesandung tuh ada apa kayak pot-pot begitu tuh yang kotak begitu kan. Saya kesandung gitu, buk. Tahu-tahu saya udah mampus loh. Saya udah pasal itu. Ya Allah, buk. Saya ngeliat, gak apa-apa, sambil begitu sambil jalan nggak apa-apa saya bilang. Nggak luka, nggak berdarah. Nggak berdarah. Sampai lewat jalan, gue ditinggal loh. Jalan tuh bang, sambil lari kecil gitu kan. Kan ada di situ ada sekolahan itu ya Budi Mulia. Budi Mulia dekat SMA 10 tuh. Itu kan masuk pada mundur ke gang tuh, ada guru kita juga tadinya, makanya takutnya sebenarnya sama Bu Guru bukan nama DKI-nya, sama Pak Dirman, sama Pak Mujahar tuh. Ketutup gerbang bang, kita nggak bisa kemana-mana. Udah habis dibacok begitu, dibalok lagi palanya, lepak. Sama siapa? Sama anak satu DKI juga. Oh dihajar lagi, nambahin. Ini pala. Aduh, kena bambu. Alhamdulillah nih nggak apa-apa. Nggak tahu Nggak saya. pusing. Kagak. Cuman gila lo. Saya bilang nih gue ditinggal nih, weh. Beneran itu bang. Gue rasa sih muncul orang bunyi begitu, buk. Sampai kedengeran nih ya, sumpah demi Allah nih saya. Tapi untungnya mungkin satu orang itu ya. Nggak bancakin ya. Nggak bancakin karena saya sempat apa namanya balik badan. Nggak balik badan, sempat biasa aja, weh. Ya kan sempat lari kecil, ada ya kan di situ ada guru-guru kita juga. Nah, kayaknya itu dia guru kita ngeliat tuh, sempat gitu kayaknya dia agak ragu-ragu. Bingung lah dia. Sempat dibacok bang, beneran. Dan nggak ada yang lihat. Teman-teman sendiri pun nggak ada yang lihat. Cuman guru ngeliat Pak Mujahar. Tapi ada temen, gue lihat lo tadi dibacok. Nggak apa-apa bang, alhamdulillah bang. Cuman baret doang nih, masih ada baretnya lagi tuh sekarang mah udah nggak ada. Sampai akhirnya besok sekolah guru nanyain, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa pak. Bener nggak apa-apa? Bener pak nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Masih sekolah lagi, guru sempat perhatian gitu Pak Mujahar tuh, almarhum. Sama satu DKI tuh. Ya gimana ya, orang deket ya? Iya, saya pikir biasanya anak-anak majuin deket ya kan, ribut. Taunya yang pada mundur, saya ditinggal sendiri. Saya mundur kan, ada guru juga di situ. Kita kalau pulang pasti tuh Pak Mujahar, Pak Dirman itu selalu rajin ngawal kita sampai ke Budi. Sampai di saat itu teman-teman kan takut bang dicatat. Kalau nggak ada takut dicatat namanya ntar besok itu dikeluarin. Kalau dikeluarin sih enggak, kalau masih ketahuan gitu udah di blacklist nih sama dia nih. Kamu nanti kan jadi kecuali ketahuan bawa barang. Udah itu pakai buku ya kan. Alhamdulillah bang. Beruntung kalau saya bilang itu. Dia tahu muntul, tahu terbalik. Kalau saya bilang sih terbalik kalau saya bilang tuh dia bacok nih. Atau nggak tega juga ngeliat saya, wah, ya kan? Itu bener itu. Beruntung saya bener. Kayak ceritanya beruntung mulu nih. Di kelas 3 apakah masih beruntung dia? Di kelas 3 ada nggak kejadian kayak gitu lagi? Oh, kelas 3. Tadi kan ente yang di bis 60, ente cerita. Sekarang tadi yang sama DKI ente begitu. Sekarang kelas 3 nih, ada nggak seperti itu? Kelas 3 itu mana ya? Apa ente udah cooling down? Cooling down kelas 3. Oh, udah cooling down. Kita udah mikirin karena saya udah 4 tahun di udah kelas 4 jatuhnya. Udah kelas 4. Aduh, ngelihat orang tua kayaknya nyari duit susah bener nih buat nyekolin kita. Jadi kan kalau kita belum ada zaman KJP waktu itu. Belum. Masih bayaran lah ya. Masih bayaran, kalau kita sampai nggak lulus kayak kesian juga ya. Kita agak cooling down lah. Jadi jarak di space-nya dijarangin. Buat tawuran sampai kadang kita pulang aja sendiri. Dan ente punya adik kelas 2 juga, ente nggak. Kita lepas aja deh. Lepas aja ya. Karena masih ada veterannya juga lah gitu, ada Popas, Satan. Popas lagi. Dia kan nggak naik di kelas 2. Dia disayang guru juga cuman di kelas 2, itu di kelas 1. Di kelas 1 waktu dia
3 minggu nggak masuk, dia kan habis koma tuh, kena tuh sama anak budut di Jemer. Nah itu dia nggak naik. Jadi kita masih nggak khawatir ada Popas deh, ada Adnan, ada Latif. Kan kalau saya kan nih dulu paling 2002 saya veteran juga, Coki, Juanda. Saya sering sama dia kemana? Cok, lu mau kemana? Veterannya istilahnya di Sayang Gurunya rame-rame ya? Banyak ya? Banyak. Tapi di Captun emang banyak kan kayak gitu? Iya, bandel atau dia bermasalah sama guru, udah nggak naik loh. Diincarnya nilai. Oh, diincarnya nilai. Tapi tetap bertahan di Captun? Bertahan. Itu. Sampai kita ikut basis kereta juga. Di kereta tuh luar biasa lagi tuh. Itu udah kelas 3? Kelas 3 sering. Nah, jadi saya sering ngalong ke Juanda. Berita cerita kelas 3 ngalong ya? Ngalong. Kalau udah kelas 3 tuh sering ngalong. Kelas 2 juga sering ngalong. Tapi kelas 3-nya udah cenderung ngalongnya udah cool down. Jadi ngalong seringnya bareng sama Coki. Coki kemana nih dulu? Cok. Ya kalau saya jalannya sama Coki aja tuh. Coki Juanda. Dia jalan kemana? Ayo ikut. Terus? Seringnya ke kereta. Karena ada cewek juga banyak kan di kereta kan. Berarti basis tren ya? Tren itu kan banyak ceweknya juga waktu itu Bang. Jadi kita ya lagi kelas 3 tuh udah mulai. Ini waktunya cewek nih. Waktunya cewek. Jangan kan? perang mulu. Walaupun di basis juga ada ceweknya, tapi ini kereta nih luar beda. Biasa. Ternyata perang juga. Ribut juga. Amanat 1 DKI kereta. Kejadiannya pagi, siang, malam. Kejadiannya kalau itu kan kita udah masuk pagi, siang. Jadi kalau kita pulang di kereta di Mangga Besar, ribut. Gimana ceritanya? Kalau di Mangga Besar itu ya sekilas. Jadi hitungan menit lah. Kereta berhenti. Kereta berhenti kita udah siap nih. Ya. Dari Pangeran Jayakarta naik. Di Mangga Besar nih udah tahu nih ada anak DKI. 1 DKI nih anak keretanya nih. Kita udah siap nih. Anak kereta. Begitu udah nyampe Mangga Besar, kereta berhenti langsung turun. Ayo loh kan. Udah. Tapi jangan ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan. Ketinggalan habis kita. Kereta jalan ya udah kalau temen masih bisa turun. Lah kalau kagak udah ketinggalan kita lari terus ya kan. Itu juga kalau masih selamat. Nggak boleh ketinggalan nih ya. Pokoknya spare sekian detik harus kita naik lagi ke itu. Saya juga baru tahu tuh di cerita anak kereta ya ini juga lah. Kalau di kereta begini ya nanti. Nah, jadi udah dikasih tahu strateginya nih. Oh iya siap. Nah, turun di Juanda. Di Juanda ngalong ngamen. Di Juanda tuh sama Coki tuh udah tuh kadang di situ aja seringnya di Juanda. Ntar sore anak Captun pada ngumpul tuh balik yang dari basis kadang ngikut tuh ngumpul di Juanda. Kita dulu base campnya di Juanda. Setelah Pomal di Juanda kita base camp terakhir. Dari abang-abang udah begitu? Enggak sih pas era kita aja seringnya karena mungkin nyaman kali di situ ya. Dulu kan kereta itu masih stasiun tuh masih bebas ya. Bebas. Kita sering nongkrong di situ main bola. Gitaran sama anak-anak mana aja juga, anak cewek juga pernah nongkrong di Juanda. Di Juanda itu. Nah, ntar sore nungguin anak DKI yang siang pulang. Nungguin. Nah, terus ribut lah tuh di stasiun Juanda sering. Itu jatuhnya mantekin. Sama anak-anak situ kadang-kadang anak-anak situ kesian juga Bang. Kadang lagi sore nih main bola disambitin dari atas tuh. Tahu di situ, tahu kampungan Captun apa gimana mungkin bahasanya ya kan. Pokoknya kalau setiap dia pulang tuh teriak DKI udah sambil nyambitin tuh dari atas tuh. Nah udah kita di situ kita tungguin tuh. Tapi memang begitu di kereta emang spesial Bang. Spesial bener. Jadi siapa yang dari kereta kadang-kadang kalau kita nggak siap ya pasti kita mundur dulu nih. Ntar baru ngebalikin tuh sampai dia ada yang mundur. Kalau ada yang mundur, nah itu dia tuh. Itu makanannya di situ di kereta. Karena dia pasti yang di kereta itu udah lebih siap dari yang di bawah. Itu kayak gitu pasti itu. Lebih siap daripada yang di bawah. Daripada yang di stasiun. Jatuhnya mantekin ya. Padahal mantekin. Dia lebih siap. Sama kayak kita di Mangga Besar juga gitu. Kalau kita lewat dari Pangeran Jakarta, kita lebih siap nih, udah siap duluan nih. Dibandingin yang dimantekin di Mangga Besar. Timbang yang mantekin. Tapi kalau sampai ada yang ketinggalan, udah selesai. Kelar ya. Karena sepersekian detik. Dan ancaman kena trotoar, kena peron, lebih bahaya sebenarnya. Lebih bahaya. Ketangkap massa mungkin hitungannya enggak kali ya. Kalau ketangkap massa di dalam kereta loh kalau begitu Bo. Bisa jadi tapi ya itulah. Kadang bingung saya juga ya namanya zaman dulu ya. Ente itu jatuhnya ngalong berarti sering ya, istilahnya sering ngalong di kereta ya. Sering ngalong di kereta. Karena
tantangannya udah nggak ada lagi di bis nih. Nggak ada. Lebih Palingan ke sampai kereta. Juanda sih seringnya sih. Sampai Juanda. Sampai Juanda, kalaupun sampai Depok lagi madol aja bolos kadang ikut Bolos nih. sama temen-temen Bareng-bareng Depok. sama anak-anak ceweknya kan. Zaman itu emang banyak juga di Depok di tahun itu. Nggak begitu banyak. Nggak banyak. Tapi ada anak Depok. Ada, cuman mayoritas cewek. Mayoritas cewek. Mayoritas cewek kalau anak kereta itu dulu sampai bikin geng dia anak kereta. Makanya kita seneng aja ikut anak cewek-cewek kereta gitu kan. Jadi ada pemanisnya bang Iya betul. di SMA itu. Ya SMA salah satunya itulah. Karena cewek itu istilahnya jadi aroma. Kalau misalnya ada sentuhan itu tak beda lah. Kalau STM tuh kan. Tapi kita nggak pernah pacaran bang. Cuman Mungkin seneng di Captun aja. seperti itu ya. Di Captun gitu, walaupun ada lah yang punya kisah kasih gitu di sekolah itu bener ada. Sampai ada yang jadi, ada yang nikah sampai sekarang pun ada. Masih tetap ada ya. Ada. Yang Ada yang nggak jadi nikah pun ada, yang udah lama pacaran tau nggak jadi nikah. Ada, tapi pacarannya dari zaman sekolah. Nih cerita romantis sedikit ya. Ya boleh lah, Ponsacena Botobo. Karena kebetulan narasumber kan dari SMA. bedanya di SMA salah satunya ya begitu kan. Tapi ente emang SMA rasa STM ya. SMA lah saya STM. Nggak ada ngerinya, nggak ada takutnya Nggak ada pokoknya takutnya. sama STM mah. Kalau versi sama SMA pernah di Captun ente di tahun ente. Palingan aliansinya itu, aliansinya Budi Utomo. Aliansinya Budut apa zaman itu? Triwibawa tuh yang sering nongkrong di Jembatan Merah. Triwibawa. Kalau buat kita mah, mohon maaf ya, ya mungkin ada tuh yang namanya Dobay yang kalau ribut sering jual nama tuh, Bang Dobay. Pernah ketemu juga soalnya. Anak Triwibawa. Anak Triwibawa. Itu ya sering ketemunya sama dia. Dia ya itu aliansinya sama Aliansi Budi Budi. karena nongkrong di Jembatan Merah. Malah beberapa kali pernah ribut sama kita. Kalau mau ketangkep, kalau kita lagi pada bawa barang bisa lewat itu mereka. Cuman kita pas kebetulan lagi nggak ada barang. Pernah ketangkep bang ribut bang. Triwibawa sebelah mana sih? Raja Wali. Oh, Raja Wali. Di Raja Wali, cuman kalau nongkrong di Jembatan Merah bareng sama Budi Temendoski, kalau dia pulang itu sering ketemu sama kita. Bareng Budi sama Doski. Pada era zaman kita. Tapi pernah ada yang ketangkep itu. Ketangkep. Kebetulan sama saya sendiri. Saya lagi nggak bawa barang, anak-anak banyak yang pada nggak bawa barang. Dia maju tuh, biasanya dia maju dulu. Kita lagi nongkrong pintu air, udah kita malah dia maju deh. Dia yang maju sendiri. Dari Jemer di jalan, ribut tuh. Udah, saya di seberang, belum nyebrang nih. Kan dari sungai itu, jembatan pintu air. Biasanya kan nyebrang dulu. Nah gitu, saya masih nongkrong di situ di pintu air. Saya liatin aja dulu. Anak Triwibawa nyamperin tuh. Dari samping dia nggak ngeliat, saya colong dari samping. Saya selengkat bang kakinya, nyerosok. Mohon maaf nih, dulu ya nggak tahu siapa itu loh. Pokoknya adalah anak Triwibawa. Pokoknya ketangkap lah ini. Nyosrok saya kakinya saya serengkat. Udah inget main bola aja saya sliding. Nyosrok gitu, shot sampai sininya nyonyor nih saya lihat nih. Nyosrok, tangkep. Ayo, lah. Anak tuh cuman ya gitu, cuman pakai tangannya pepak tapi nggak ada apa-apain. Bawa senjata ya. Nggak bawa senjata, cuman kebetulan ada depan tuh koramil di dekat pintu air. Dia nyelamatin. Udah akhirnya dilepas sama anak kesian juga. Masih bayar lah anak Captun. Masih nggak tega, tetap gimana pun juga. Ya, kayaknya ceritanya cukup gacor nih Abang Jai kita ini. Cuman kesimpulannya gini Bang Jai. Dari cerita semua itu mengalami sebuah keberuntungan nih Bang. Ya kan? Bisa dibilang, bisa dibilang. Keberuntungan itu ya biasanya kemungkinan dua orang tua ya kan. Dan ente bilang ente polos. Tapi ente rasa itu keberuntungan itu dari mana Bang? Maksudnya ya ente udah sempat dibacok kan istilahnya, dan ente dikepung habis sama Budut. Oh iya, gitu. betul. Ente merasa itu dari kecil kah begitu apa selama di Captun doang Bang? Ya berasa-berasanya pas di Captun sih. Kayaknya ya beruntung lah. Berapa kali? Ente nggak tahu tuh sumber keberuntungan dari mana Nggak tahu. Orang tua juga nggak pernah nanya ke orang tua. Nggak tahu, nggak pernah nanya. Cuman saya ngerasa kayak ada yang lindungin aja gitu. Saat udah mau ketangkep, lolos berapa kali bang? Sampai di Kemayoran pernah dikepung sama polisi gara-gara alumni. Ya, saya nggak menyebut lah alumni siapa. Dulu pokoknya ente juga kena imbasnya lah ya. kena imbasnya. Dia tautnya di bis ngebajak. Nyampah lah. Nyampah. Bis ngebajak, dia lagi ikut tuh. Di bis ngebajak. Itu yang dibajak itu lapor ke polsek. Kita lagi jalan tuh di pinggir jalan, tahu-tahu tuh di depan bis tahu-tahu gelap. P10 lagi tuh di daerah Damri, Kemayoran. Mau pulang.
Tahu-tahu bis gelap. Diturunin langsung bang sama polisi. Saya nggak tahu dari mana itu polisi perasaan di belakang saya bang. Saya lolos bisa lompat seng. Seng yang besi itu tahu saya juga bingung tuh saya bisa lompat seng begitu manjat. Sampai ngumpet nih di kebun-kebun singkong. Udah ya Allah, gua ketangkep nih kan. Merayap udah kayak apaan tuh di kebun singkong tuh dulu di Damri tuh bang, masih ada kebun singkong bang, bekas terminal Damri lama. Iya. Kan ada yang Damri yang sini nih. Nah, ini depannya pagar angkasa dulu. Ngerayap. Ketemu tuh bis Damri, saya masuk taunya di dalam bis Damri lagi enak di dalam. Pak, maaf Pak, ya kan saya turun lagi. Siapa nih yang enak-enak? Orang Damri ya? Orang tahu supir Damri lagi sama cewek tuh. Di situ tuh di Kemayoran tuh. Saya turun lagi. Pokoknya dari situ lah kita kayaknya Beruntung terus. beruntung sampai yang kira-kira nggak mungkin menurut saya lakuin Bisa mungkin. juga. Sampai di keluar mabar pernah mau ketangkep sama tentara. Pagar pembatas tuh dulu yang kayak apa sih ya namanya ya? Setinggi gini lah nih. Kan ada kayak pagar yang besi-besi gitu tuh. Dulu besi jalan. Itu saya bisa loncat, Bang. Saya juga. Tapi ente dulu kurus ya? Dulu kurus. Nggak, Sekarang udah gede banget. disuntik kayak gini. dulu kurus. Ya mungkin doa orang tua ya. Iya, Bang saya rasa itu nggak benar. ada luka ya Bang ya? Nggak ada. Kedang Kalau bawah. luka di sini nih pernah nih bocor, kena batu. Kalau batu kan kecepatan. Iya, tapi pernah juga kena batu lagi ribut malam-malam, Bang. Cuk, sama nggak bocor juga. Tuh kan. Ketangkep juga kagak. Itu batu gede banget, Bang, batu kolar. Nggak ngeliat, toto. Tuh, saya lihat batu, buset itu gede banget, batu kolar. Kalau kena di sini nih pas kena apa ya, botol kayak keratindeng itu di depan SMP 93 nih, di sini ada nih. Sama Budi juga. Sama Budi. Terus ini luka kecil juga, rata-rata sih kena batu. Ini tangan, tahu nangkis apa dulu. Tapi nggak sampai parah sih, nggak sampai ke rumah sakit. Cuman cukup pakai kopi, dibungkus perban udah sembuh. Ya pokoknya resep zaman orang tawuran tetap kopi dari dulu sampai zaman ente. Iya kan? Soalnya ada senior bilang masuk Captun lo udah pasti bakal ngerasain bocor. Iya. Tapi emang bener. Pasti ngerasain kena. Dan harus ketemu kopi. Kopi. Apapun ceritanya pasti obatnya pertama. Antiseptiknya mungkin kopi. Dan Bang Jai ini ya kesimpulannya penuh keberuntungan lah sekolah di Captun. Dan gue mau nanya nih Jai, ini versinya ente dari pertama cerita ini Budut tuh ini Budi. Dan Captun doang yang gue lihat nih nyebutin Budut tuh Budi. Sekolah lain nyebutnya Budut loh. Kenapa Captun beberapa narasumber itu gue lihat nyebut Budi. Emang dari atasan ente begitu? Dari atasan, Bang. Ente nggak tahu ceritanya seperti apa? Nggak tahu, orang taunya kita ntar ketemu lo di Budi. Kan di situ ada namanya Jalan Budi Utomo. Iya, tapi bukan Budut ya. Kalau sekolah lain kan apapun itu bilangnya Budut. Iya, tetap. Kalau Captun bilangnya Budi. Tetap Budut, cuman kalau di jalur kita Budi. Tuh kan, ada bedanya Captun. Dan mungkin hanya Captun doang yang bilang Budut tuh Budi. Karena abang-abangannya, nanti kita tanyain abang-abangnya setelah ini. Ya Bang, terima kasih telah berbagi kisah banyak. Di Bonser di Andrew Najir 75 Channel, di Andrew Najir 75 Channel, yang mungkin kisahnya cukup menginspiratif dari SMA Rasa STM versi Bang Jai, alumni 2002 Captun, basis Kemayoran. Dari ceritanya ini, ya mungkin SMA versinya begini, karena dia emang real story, pengen ceritain kejadian-kejadian yang istilahnya jadi contoh buat para penonton dan para milenial yang masih sekolah bahwa zamannya dia Captunnya seperti ini, SMA tuh seperti ini, dan dia nggak bercerita menang, mungkin orang biar menganggap sendiri Captun tuh menangnya di mana. Dan kesimpulannya satu, Bang Jai ini seorang yang beruntung sekolah di Captun walaupun disayang guru bisa lulus tapi terselamatkan walaupun kondisinya tragis sebenarnya. Ya. Dari aneh, sekian, Damai Bonser, dan Bang Jai dari Captun 2002 basis Kemayoran, mohon pamit. Jangan lupa untuk penonton Andrew Najir 75 Channel, selalu pantengin video-video lain Andrew Najir 75 Channel yang videonya banyak vlog-vlog ya Bang Andrew Najir, Bang Haji Najir, tolong ditonton, dan selalu subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis. Ya, sampai ketemu di narasumber-narasumber yang menarik lainnya. Sekian dari Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah menyaksikan ceritanya Bang Jai, anak Captun yang begitu inspiratif dan ceritanya hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian. Ambil yang baik, buang yang jelek. Oke, tunggu cerita berikutnya dari kayaknya bocoran dari Aples Bonser. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian juga. No skip iklannya.